Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, pada Jumat kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih juga memanjangkan usia kita, masih memperkenankan kita untuk berada di dalam dunia ini seraya berkumpul bersama dengan keluarga kita. Jika ada di antara kita yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan kepadanya. Jika ada di antara kita yang sedang terlilit hutang, sedang dalam kesusahan mencari rezeki, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar baginya. Dan jika ada di antara kita yang memiliki hajat yang baik, semoga Allah mengabulkannya dalam waktu yang dekat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berpesan kepada kita di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah sudah memerintahkan kepada hamba-Nya, wahai orang-orang yang beriman itu sesungguhnya adalah bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan di antara keduanya, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Jamaah rahimakumullah, di zaman ini yang paling rapuh di antaranya adalah nilai persaudaraan. Dengan maraknya media sosial di era digital, perselisihan, pertengkaran, keributan begitu mudah diciptakan. Berita tidak lagi seperti zaman dahulu, dalam hitungan detik sekali share di media sosial maka akan mudah sangat tersebar. Baiknya adalah jika itu berita tentang kebaikan, ajakan kebaikan. Misalnya ada saudara kita yang mendapatkan musibah gempa, maka dengan mudah tersebar berita untuk mengumpulkan manusia membantu mereka. Buruknya adalah jika itu berita tentang kebohongan, maka itu pun akan mudah untuk memprovokasi manusia.
Media sosial ibarat sebuah mata pisau. Bagian bawahnya tajam bisa diiris, bagian atasnya bisa menusuk dan menggores si penggunanya. Sidang Jumat semoga Allah muliakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Di dalam kisah lengkap yang dibawakan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di sebuah hari raya Idul Adha. Beliau mengatakan, "Wahai manusia, apakah hari ini?" Mereka menjawab, "Hari ini adalah hari yang haram." Haram maksudnya hari yang suci. Maka Nabi bertanya lagi, "Lalu negeri apakah ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah tanah yang suci." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Lalu bulan apakah ini?" Maka ini adalah bulan yang suci. Beliau kemudian bersabda bahwa sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas sesama kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, sebagaimana sucinya negeri kalian ini, dan sebagaimana sucinya bulan ini. Beliau mengulang kalimat ini berulang-ulang. Lalu setelah itu beliau mengangkat kepalanya seraya berkata, "Ya Allah, sungguh aku telah sampaikan kepada mereka hal ini. Ya Allah, sungguh aku telah sampaikan kepada mereka hal ini." Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Maka demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah, sungguh wasiat tersebut adalah wasiat untuk umat beliau." Maka Nabi bersabda, "Maka hendaknya yang hari ini menyaksikan dapat menyampaikan kepada yang tidak hadir, dan janganlah kalian kembali melakukan kekufuran sepeninggalku, sehingga kalian satu sama lain saling membunuh." Kisah lengkap ini dibawakan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Demikian yang Nabi SAW sampaikan, bahwa begitu beliau berwasiat kepada umatnya agar kita saling menjaga darah, saling menjaga kehormatan, saling menjaga harta di antara kita. Maknanya adalah Rasulullah SAW menginginkan umatnya dalam persatuan. Maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan, jika datang sebuah berita kepada kita, maka lakukanlah at-tabayun, yaitu cek dan recheck. Sesungguhnya persatuan di zaman ini adalah persatuan yang sangat rapuh. Seseorang di antara tetangganya bisa ribut hanya karena saling sindir di dalam status WhatsApp-nya, atau bahkan kampung dengan kampung bisa tawuran hanya karena di status Facebook-nya. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Oleh karena itulah Islam sudah menggariskan kepada kita bahwa ada beberapa hal yang harus dijaga. Yang pertama adalah darah di antara kita. Sesama muslim tidak boleh saling membunuh. Diharamkan, disucikan darah sesama muslim. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan, jika terjadi keributan di antara dua muslim, maka yang membunuh dan yang terbunuh masuk ke dalam neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah,
Kalaulah yang membunuh, maka aku faham dia masuk neraka. Bagaimana dengan yang terbunuh? Rasulullah SAW mengatakan, hanya kebetulan saja dia terbunuh. Jika dia tidak terbunuh, maka dialah pula yang akan menjadi pembunuh. Islam mensyaratkan boleh kita membela diri adalah ketika di dalam bahaya, kita diserang, dirampok, dibegal, maka kita boleh melawan. Sesungguhnya kematian di dalam hal tersebut karena membela harta kita adalah kematian yang syahid insyaallah ta'ala. Adapun kematian karena ributnya dua orang karena hal yang sepele, misalkan gara-gara pagar atau gara-gara talang air yang terpercik ke dalam rumahnya, maka inilah kematian yang sia-sia. Sidang jemaah yang semoga Allah muliakan, begitu besar Islam mengagungkan tentang persatuan ini, karena sesungguhnya Rasulullah SAW juga mengatakan, sungguh sebuah kerusakan yang sangat besar, yaitu tatkala hilangnya nyawa seorang muslim dengan tanpa hak. Ketika ada seorang muslim yang dibunuh tanpa hak, maka sungguh musibah yang besar bagi bumi ini. Jangankan demikian, muslim pun tidak serampangan kepada orang kafir. Ada orang kafir yang boleh diperangi, dilawan, bahkan sampai dibunuh, yaitu kafir harbi yang menyerang negeri kaum muslimin. Adapun orang kafir yang terikat perjanjian dengan sebuah negara, dia datang baik-baik sebagai turis dan pelancong, maka dia termasuk ke dalam kafir zimmi yang tidak boleh dianiaya, tidak boleh dibunuh, karena dia dilindungi oleh Islam. Maka Islam sendiri bukan agama yang keras. Islam adalah agama yang lembut, yang penuh dengan aturan kebaikan. Jemaah yang semoga Allah muliakan, selanjutnya Islam juga mengharamkan kita untuk kehormatan saudaranya. Berapa banyak efek dari media sosial ini jatuh kehormatan dari seorang muslim, yang mana Islam mengajarkan jika kita melihat sebuah keburukan di dalam diri seorang muslim, maka sebaiknya ditegur secara empat mata, bukan disebarkan aibnya. Para ulama mengklasifikasi ada beberapa hal, ada beberapa kategori orang yang boleh disebarkan aibnya. Yang pertama diantaranya adalah orang yang sudah diketahui akan menimbulkan madarat bagi lingkungan dan manusia pada umumnya. Yang kedua adalah orang yang memiliki hutang, dia mampu untuk membayar, tapi dia tidak mau membayar selama sekian waktu. Dan yang ketiga, dalam rangka untuk mencari kebenaran, yaitu mengadukan kepada hakim atau kepada seorang alim ulama untuk meminta petunjuk. Di antaranya adalah boleh seorang istri membuka aib suaminya, datang kepada hakim untuk mencari solusi dari permasalahan rumah tangganya. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, oleh karena itulah perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, tentang persatuan dari umat Islam. Sesungguhnya umat Islam adalah umat yang kaya, terlebih negeri Indonesia. Wallahu alam, berapa triliun bantuan orang Indonesia jika dijumlahkan melalui berbagai yayasan, melalui berbagai lembaga-lembaga sosial atau LSM, tatkala terjadi bencana di bumi Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri, ke Palestina dan Suriah, maka sesungguhnya Indonesia adalah negeri yang makmur, yang tinggal kita jaga nilai persatuan dan kesatuannya. Ada dua di dalam persatuan. Yang pertama adalah persatuan karena seiman, yang kedua persatuan karena setanah air.
maka kita jaga keduanya. Kita saling menghormati, kita saling menasehati di antara sesama, dan menjaga dengan umat agama yang lainnya. Rasulullah SAW di kota Madinah tidak lantas meluluh lantakan tempat-tempat ibadah dari Yahudi, kecuali mereka yang berbelot berkhianat dengan musuh untuk menyerang Islam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah, andaikan kita adalah seorang tokoh di dalam masyarakat, memiliki kedudukan khusus di dalam masyarakat, maka kita bisa menggunakan posisi kita untuk menebar banyak kebaikan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat merahmati mereka yang memiliki kemampuan untuk menjadi motor penggerak. Andaikan ada saudara kita, tetangga kita sebelah yang kelaparan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita kelak, kenapa si fulan sebelahmu sampai kelaparan? Pun demikian ketika ada di lingkungan kita yang sakit dan mendapatkan musibah, dan dia dalam keadaan kesendirian, maka satu kampung akan Allah tanya, kenapa mereka berdiam diri tidak membantunya. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan pada hari ini bisa diambil manfaatnya untuk khatib pribadi khususnya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan kepada kampung kita ini, menjadikan kampung yang aman, selamat dari bencana alam, nyaman, sentosa, dan orang-orangnya penuh iman dan ketakwaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil